Islam menjawab kegelisahanku. Aku ingin berbagi mengenai kisah perjalanan keislamanku. Mengapa aku memilih Islam sebagai agamaku? Di dunia ini terdapat banyak agama, dan sebelum aku memeluk Islam, aku benar-benar merasakan dilema antara Kristen dan Islam. Aku memiliki sebuah Bible. Seseorang memaksaku untuk membacanya. Ketika aku membacanya, Masya Allah, segalanya berkaitan dan sama dengan buku 25 Rasul yang aku baca ketika berumur 10 tahun. Teman-temanku mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang berasal dari Allah, sama halnya dengan Islam. Meskipun orang-orang Islam tidak mengikuti ajaran Kristen, karena menurut orang Islam, Bible telah mengalami perubahan yang radikal. Betapa banyak orang-orang yang mengajakku menerima keyakinan Kristen. Namun, entahlah, tidak terbesit dalam pikiranku untuk menerima sepatah kata pun dari mereka. Islam telah menyelami hati dan memenuhi pikiranku. Akhirnya, ketika ada seseorang mendakwahiku melalui Skype dengan tema, "Mengapa aku memilih Islam?" Ternyata jawabannya sangat sederhana. Sebagai seorang non-muslim, aku tidak mencintai dunia ini. Aku sangat meyakini bahwa ketika aku mati, aku tidak akan membawa sesuatu pun di kuburanku. Popularitas, kekayaan, bahkan keluarga, semuanya tidak ada yang kubawa bersamaku. Aku terus bertanya pada diriku, bertanya tentang apa tujuan aku diciptakan. Apakah Tuhan hanya menyalurkan kesenangannya dengan menciptakanku? Mengapa terkadang aku merasa bahagia dan memiliki kehidupan yang menyenangkan, dan terkadang aku merasa sedih dan merasakan getir dan pahitnya kehidupan? Apa hikmah dari ini semua? Islam menjawab semua pertanyaanku tersebut dengan jawaban yang benar-benar logis dan bisa diterima. Percaya hanya kepada satu pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Dialah penguasa alam gaib. Dia mengutus para rasul agar manusia paham apa yang dia inginkan. Jika kalian bertanya, apakah aku mencintai Allah sebelum atau di awal-awal aku masuk Islam? Maka jawabku, aku tidak mencintai Allah saat itu. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Meski demikian, rasa cintaku kepadanya belum juga muncul. Cinta memang membutuhkan waktu untuk bersemi. Rasa cinta itu datang setelah suatu keajaiban terjadi dalam hidupku. Setelah beberapa bulan, pengetahuanku tentang Allah kian bertambah. Semakin aku mempelajarinya, maka semakin aku mencintainya. Ketika rasa cinta itu telah muncul, secara otomatis aku langsung menaatinya tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun. Aku merasakan kebahagiaan dan kegembiraan dalam beribadah kepadanya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menaatinya dan mengikuti sunnah nabinya akan merasakan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Insya Allah, itulah tujuan hidupku sekarang, dan aku pun paham tujuan penciptaanku. Aku diciptakan dengan tujuan belajar, lalu menghadapi hisab amalku di hari kiamat. Apabila aku berhasil, maka insya Allah aku masuk ke dalam surga. Namun apabila gagal, maka aku pantas menemani setan di dalam neraka. Inilah alasan mengapa kita harus menaati Allah, agar kita bisa terhindar dari neraka. Alasan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Berikut ini aku sampaikan kepada mereka yang masih ragu untuk memeluk Islam dengan berbagai alasan mereka. Islam bukanlah sebuah tradisi budaya, tapi Islam adalah jalan hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup di dunia berdasarkan tuntunan
dan aturan yang menciptakan alam semesta ini. Contohnya, ibumu akan selalu membimbingmu, selalu mengatakan, lakukanlah itu, atau jangan lakukan itu, karena ibumulah yang melahirkanmu. Ia mencintaimu, sama halnya dengan Allah yang menciptakan alam semesta, memerintahkanmu melakukan sesuatu atau melarangmu untuk melakukan sesuatu di dalam Al-Quran. Pertanyaanku, kalian bisa mencintai wanita yang melahirkan kalian, akan tetapi, mengapa kalian tidak mampu mencintai Allah yang telah menciptakan kalian? Oleh Dr. Raghib Assirjani. Demikian, Allahu a'lam.